Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebaikan. Ya, rekan-rekan semua, kita akan melanjutkan tatap muka kita ya di pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan. Yang mana minggu lalu kita sudah mempelajari dan berdiskusi bersama sekaligus latihan ya terkait dengan identifikasi peluang. Oke, proses berpikir dalam melihat masalah sampai menghasilkan solusi. Dan solusi ini kita konversi menjadi something yang marketable atau punya nilai jual dan akan dicari orang. Oke. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah terkait dengan analisis objektif dari peluang yang sudah kita identifikasi ini kita ukur ya. Kita ukur menggunakan suatu alat ukur sehingga nanti kita punya suatu parameter penilaian yang akurat terkait peluang ini peluang yang berkualitas nggak sih gitu ya, peluang yang bagus dan menjanjikan nggak sih, atau jangan-jangan dia ini hanya something yang terlihat menjanjikan di luar tapi setelah dikaji lebih mendalam sebenarnya peluangnya itu sangat kecil. Nah ini sangat penting ya, kenapa? Karena kalau sebagai seorang calon entrepreneur kita tidak bisa menyaring berbagai kemungkinan peluang ini secara akurat. Nah ini sangat beresiko ya buat kita untuk salah langkah sehingga sumber daya itu ya yang kita gunakan akhirnya tidak akan kembali dalam bentuk profit atau malah justru yang lebih tidak diharapkan adalah terjadi defisit atau kerugian yang berkelanjutan. Oke, seperti itu ya. Saya akan share screen materinya. Oke, sebelum kita mengawali sesi kali ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran, serta kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Nah, ini salah satu bagian krusial ya, teman-teman semua dalam memulai suatu usaha. Masing-masing kita pasti melihat suatu peluang dari sudut pandang yang berbeda. Oke, sedikit flashback ya dari materi minggu lalu, di mana sesuatu yang dari luar itu seringkali nampak sebagai masalah atau dicitrakan ya sebagai suatu kondisi yang syarat kerumitan dan tanpa solusi, itu sebenarnya bisa menyimpan potensi peluang di dalamnya. Oke. Nah, hal yang sama itu berlaku sebaliknya. Bisa jadi hal-hal yang dari luar tuh nampak sangat menjanjikan, very promising ya, promising penuh dengan optimisme dan gebiar ya, euforia gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu peluangnya sangat minim dan resikonya terlalu besar. Nah, bisa jadi itu yang terjadi. Oleh karenanya kita sangat penting untuk merujuk ya pada satu metode untuk menakar peluang ini, di mana nanti akan memberikan suatu hasil atau kesimpulan yang bisa kita jadikan acuan ya secara objektif akurat bahwa peluang ini memang mengandung prospek yang besar sehingga akhirnya layak ya untuk diperjuangkan dan dikembangkan menjadi suatu bisnis gitu ya. Itu sedikit intro dari materi kita kali ini. Nah, ini menarik ya, ini menarik karena ada satu, apa ya saya menyebutnya ya, satu aktivitas atau satu dinamika yang saya yakin kita atau mayoritas kita itu sebagai tenaga kesehatan itu nggak familiar. Oke, kita familiarnya dengan patofisiologi, patogenesis, fisiologi, serta tata laksana masalah kesehatan. Nah, tapi kali ini kita akan melakukan analisis data gitu ya untuk menilai apakah fenomena yang sedang kita amati atau menjadi fokus kita ini berpotensi menghasilkan keuntungan bagi kita. Oke. Dan bagi seorang pemula, sesi ini sangat baik ya saya rasa karena akan membantu kita melalui berbagai kesulitan, kekhawatiran dan keraguan-raguan ketika akan memulai suatu
usaha. Oke ya. Bisa dilihat di sini dari pohon masalah ini ya. Nah, kita pasti akan menjumpai nih suatu momen atau saat di mana kita punya banyak ide, banyak kreativitas. Oke. Akan tetapi di saat yang sama kita juga mengidentifikasi ternyata ada kesulitan juga yang mungkin timbul atau mungkin kita hadapi. Oke, ada kekhawatiran, keraguan-raguan. Nah, ini ya doubts atau bahkan uncertainty, ketidakpastian ya. Ini sebenarnya saya punya semangat sih dan melihat ada peluang, tapi gimana ya, jalan nggak ya? Nah, gitu ya. Soalnya, nah, ada peluang satu, tapinya itu banyak itu ya. Tapi ini, tapi itu, tapi gini, tapi gitu. Nah, ini satu hal yang kita perlu atasi. Oke. Yang mana kegalauan dan keraguan-raguan seperti itu adalah hal yang sangat wajar. Dan satu proses yang harus dilalui memang oleh para calon entrepreneur. Itu ya. Sehingga nanti dari berbagai macam dinamika yang kita rasakan itu nanti kita bisa mengkerucutkan dari suatu pertanyaan, dari suatu persoalan menghasilkan ide. Dari ide ini akan kita garap. Nah, ya, kita akan garap sehingga menghasilkan suatu profit. Oke. Nah, ada bahan-bahan ya atau ingredients yang kita mesti jaga, yang kita mesti kembangkan. Oke, dalam setiap tahap mengembangkan suatu unit usaha. Apa itu? Yang pertama adalah optimisme. Gitu ya. Optimisme bahwa setiap kesulitan itu pasti disertai dengan solusi atau kemudahan. Oke. Cuman perlu kita catat bahwa optimisme ini harus realistis. Nah, gitu ya. Jangan optimisme yang ngawur ya. Ibaratnya kalau orang perang ya, ini saya pernah baca di suatu laporan atau suatu kisah biografi yang menceritakan Perang Dunia Kedua gitu ya. Di mana pasukan Jepang itu mengembangkan satu metode yang ekstrim ya, yang disebut pasukan berani mati. Nah, gitu ya. Apa istilahnya? Lupa saya, nanti coba dicari. Pasukan berani mati. Nah, kenapa dia disebut pasukan berani mati? Karena dia memang siap mati demi mencapai suatu goal ya yang menjadi penyangga dari kemenangan pasukannya. Oke, jadi dia berani berusaha dengan sangat ekstrim bahkan sampai mempertaruhkan nyawa, tapi punya goal yang menyangga kesuksesan dari perjuangannya. Itu namanya berani mati. Nah, beda dengan mati konyol ya. Mati konyol ini orang yang nekat, yang punya keberanian tapi nggak jelas arahnya, nggak jelas tujuannya, pokoknya maju. Nah, itu satu hal yang kita harus hindari. Oke. Jadi di sini ada poin optimisme, tapi poinnya adalah optimisme yang rasional, optimisme yang bertanggung jawab dan berdasar, gitu ya. Oke, optimisme ini perlu diikuti dengan suatu pendekatan atau pola pikir yang kreatif dan berorientasi pada problem solving atau pemecahan masalah. Oke, jadi kalau Anda sudah menekuni ya atau memutuskan untuk menekuni dunia kewirausahaan, Anda pasti akan ketemu bermacam masalah, berbagai dinamika, yang mana dinamika ini kadang positif, kadang juga negatif. Oleh karenanya kita harus kreatif menyikapi perkembangan ini. Nggak boleh kaku hanya berpacu pada satu solusi, satu pola pikir, satu pendekatan. Ya, kreatif dan adaptif itu ya. Dan yang kedua adalah problem solving. Jadi cara kerja kita itu harus bisa mengatasi masalah, bukan memperbesar masalah atau apa ya, memperpanjang urusan, memperpanjang masalah nggak selesai-selesai. Itu ya. Nah, ini kadang yang sulit. Kenapa? Karena ketika ada masalah, kebanyakan orang itu fokus pada bertengkar ya, bertengkar mencari siapa yang salah dan bagaimana menghukumnya. Apakah masalahnya selesai? Tidak. Nah, gitu kan. Sehingga yang kedua yang harus dikembangkan adalah problem solving mindset. Oke. Nah, untuk bisa mencapai dua hal ini, optimisme terus problem solving mindset ini, kita harus mengacu pada yang ketiga ini, yaitu strong data source. Nah, kita harus terbiasa dengan menggali informasi, mengumpulkan data dari sumber-sumber yang valid sebelum mengambil keputusan dan bersikap optimis dari keputusan ini. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi soko guru ya atau pilar dalam setiap tahap
persiapan unit usaha atau unit bisnis kita. Termasuk ketika kita melakukan analisa peluang kali ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah kita coba tengok kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu dan apa yang sudah kita latih dalam praktikum. Oke, saya sudah menjelaskan ya kepada Anda bagaimana caranya kita melihat suatu kesempatan padahal yang lain tidak. Oke, salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah melihat lebih dekat problem ya, masalah yang banyak ditemui dan berupaya mencari solusi alternatifnya. Oke. Nah, kita sudah melalui ini. Yang pertama ini. Berikutnya adalah apa yang akan Anda buat dan kenapa orang bersedia membayar untuk itu. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, ya. Nah, beberapa jawabannya sudah tercantum dalam tugas minggu lalu, di mana di tabel yang paling kanan itu ada kolom SCA ya. SCA itu Sustainable Competitive Advantage atau istilahnya keunggulan ya, keunggulan yang unik dan khas dari bisnis kita itu SCA. Nah, itu yang harus kita rumuskan ya ketika kita memulai suatu bisnis dan sudah ketemu bidangnya atau idenya sudah terbentuk. Nah, keunikan apa terus yang ingin kita kembangkan? Hal unik apa yang akan kita jual atau kita sajikan kepada customer yang itu mungkin tidak diperoleh di tempat lain. Nah, gitu ya. Ini yang akan menjadi novelty atau kebaruan atau keunggulan dari bisnis yang kita punya. Gitu ya. Nah, seperti contoh perawatan luka gitu ya. Perawatan luka di mana-mana ada. Di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta ada perawatan luka. Di klinik-klinik juga ada perawatan luka, gitu ya. Nah, akan tetapi kita bisa menjadi lebih maju dibanding yang lain ketika kita punya pembeda, ya. Itu yang disebut dengan SCA. Nah, oleh karenanya pembeda-pembeda ini yang akan menjadi jawaban, ya. Jadi pertanyaan kenapa orang bersedia membayar untuk itu, gitu ya. Dan pembeda ini bisa banyak ya teman-teman ya, bisa lebih dari satu. Dan konteksnya itu bisa aspek-aspek yang bersifat material maupun non material, fisik maupun non fisik. Contoh yang fisik apa? Nah, contoh yang fisik misalkan dalam memberikan pelayanan kepada customer, kita memberikan suatu fasilitas edukasi, ya. Suatu fasilitas edukasi dengan media atau visualisasi yang jelas, ilustratif dan mudah dimengerti. Dan ini kita berikan waktu ekstra, misalkan 15 menit selalu ada sesi edukasi. Nah, ini kan sesuatu yang fisik ya, orang bisa melihat dan mengamati, dan mungkin itu nggak didapatkan di banyak tempat yang lain. Nah, itu akan menjadi SCA, keunggulan. Oke, sesuatu yang non fisik, contoh misalkan pelayanan prima, gitu ya. Kita memberikan suatu suasana yang nyaman, friendly, dan comfort gitu ya, bersahabat dan ramah ketika berinteraksi dengan customer. Nah, itu contoh keunggulan lain ya. Atau teknologi. Nah, itu juga bisa menjadi keunggulan ya. Ada platform website, media sosial dan lain-lain yang juga bisa diakses oleh customer kita. Itu contoh ya. Jawaban dari kenapa orang mau membayar di tempat kita, meskipun di tempat lain juga ada. Oke. Nah, dalam melihat peluang serta keunggulan yang akan kita bikin, ini beberapa alat bantu ya dalam kita berpikir ya apa ya keunggulan saya yang ingin saya buat ya. Nah, coba dilihat dari sini. Oke, ketika kita sudah ketemu masalah, sudah ketemu solusi, kita bayangkan sekarang profil customer yang terbelit masalah itu. Nah, gitu ya. Dari situ terus kita munculkan pertanyaan nih. Kira-kira orang yang terbelit masalah ini apa ya yang memotivasi dia terus ya atau mendorong dia gitu ya. Contoh ketika pasien dengan luka kronis gangren yang membusuk gitu ya. Kira-kira orang-orang ini akan termotivasi kalau diapakan ya. Nah, gitu ya. Oh, yang memotivasi ini kalau diberi
contoh hasil perawatan luka yang jelek, bagus, sembuh. Nah, ini akan memotivasi. Sementara di tempat lain mungkin nggak dapat kayak gitu. Nah, oke, dapat 1 poin ya. Oh, berarti pasien saya akan termotivasi kalau saya beri ini nih. Oke, masuk 1. Yang kedua, orang memiliki kebutuhan, keinginan, dan apa yang ketiga, ketakutan. Nah, itu ya, ketakutan atau kekhawatiran. Itu juga bisa menjadi alat bantu kita yang akan kita jual sehingga itu menjawab keinginan, kebutuhan sekaligus ketakutan mereka. Gitu ya. Contohnya berarti kalau saya konsisten dengan contoh yang sebelumnya ya. Contoh ketika kita ngomong luka gangren, orang pasti takut amputasi. Nah, gitu ya. Takut dipotong kakinya, takut operasi, sebagian juga ada begitu, ya. Dan lain-lain. Nah, ini bisa kita convert ya menjadi suatu keunggulan, suatu nilai lebih yang akhirnya orang akan buying, membeli ke kita. Itu ya, teman-teman ya. Jadi dalam tahap awal identifikasi kesempatan dan menentukan unggulan dari usaha kita, ini kita mesti bisa mengcover 3 poin yang ada di slide ini. Nah, berikutnya ini satu pertanyaan yang menarik ya. Apakah ide tersebut benar-benar menghasilkan peluang? Nah, ini jawabannya akan sangat bervariasi dari satu orang dan ke orang yang lain. Dan rata-rata itu nggak ada dasarnya, cuma model perasaan. Menurut saya, kalau saya rasakan sih ini berpeluang sekali. Nah, gitu ya. Tapi apakah benar seperti itu? Gitu ya. Nah, bias atau subjektivitas itu akan muncul ketika kita itu punya rasa suka atau tidak suka terhadap suatu bidang. Gitu ya. Contoh memang dari awal saya tidak menyukai merawat luka gangren gitu ya. Pasti ketika ditanya ada peluang nggak di balik bisnis perawatan luka gangren? Nah, karena saya nggak suka pasti akan menjawab nah, itu suram ya, madesu, masa depan suram. Kalau ngharap itu pasti begitu. Tapi kalau yang suka akan menjawab sebaliknya. Nah, ini kan terlalu variatif dan kurang ilmiah argumentasinya. Nah, itu yang harus kita cari caranya gimana mengatasi bias subjektivitas ini. Gitu ya. Bisa jadi karena hobi Anda sangat menyukai akhirnya fanatik pada suatu ide bisnis, nggak mau yang lain, pokoknya A. Nah, ini sulit ya, dan nggak boleh seperti itu sebenarnya. Gitu ya. Nah, oleh karenanya diperlukan suatu analisis ya yang cermat, objektif, terukur. Nah, ini yang menjadi kunci ya, terukur. Secara apa ya? Secara kasat mata ini terukur. Jadi tidak cuma modal perasaan dan perkiraan ya, kiro-kiro ya. Itu istilah saya kirologi. Nah, itu tidak cocok dipakai di sini. Oke, jadi semua harus terukur, cermat, objektif. Akhirnya ya kemungkinan kita untuk salah langkah dalam mengambil keputusan berbisnis ini bisa sangat tekan. Oke, sampai sini semoga bisa didapat ya poin pentingnya atau benang merahnya dari pengantar analisis peluang ini. Oke, kalau Anda googling, Anda surfing di internet itu akan ketemu banyak sekali tool untuk analisa peluang. Mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks terdiri dari belasan hingga puluhan item untuk dianalisis. Itu ada. Oke. Nah, untuk basic, untuk dasar, untuk membentuk pola pikir kita ya, saya memperkenalkan Anda kepada salah satu metode yang paling banyak digunakan, terus memiliki akurasi yang cukup baik, dan hasilnya itu memiliki objektivitas yang bisa dibilang relatif tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, apakah itu? Yaitu analisis yang disebut dengan SWOT. Terdiri dari 4 huruf ya, SWOT. Nah, ini Anda bisa dilihat di slide-nya ya. S ini artinya strength, W adalah weakness, O adalah opportunity, dan T adalah threat. Oke, bukan treat ya. Kalau treat merawat, untuk ya merawat ya. Threat ini artinya ancaman. Oke. Nah, kita lihat kolom yang ada di atas ya. Helpful ini artinya komponen analisis yang sifatnya itu membantu.
komponen analisis yang sifatnya suportif, ya, positif mendukung kita. Apa saja? Yaitu tentu adalah strength dan opportunity. Oke. Tapi ada juga komponen-komponen yang berpotensi mengganggu, merusak atau mempersulit keadaan. Ya, istilahnya di sini disebut harmful. Oke, itu adalah komponen W dan T. Oke. Nah, di kolom yang samping ini dibagi lagi menjadi dua aspek ya, aspek internal dan eksternal. Oke, nah ini yang Anda harus pahami betul asalnya supaya tidak salah menempatkan item analisisnya. Oke. Yang pertama adalah aspek internal. Oke, di dalam aspek internal ini ada strength dan weakness. Oke. Sementara dari aspek eksternal ada opportunity dan threat. Sehingga nanti dalam melakukan analisis jangan sampai salah menempatkan opportunity ditaruh di strength atau sebaliknya, weakness ditaruh di threat atau sebaliknya. Nah, itu nanti akan bikin kacau ya analisisnya, sehingga penting bagi Anda untuk benar-benar hafal ya, hafal di luar kepala karakteristik ini. Oke. Nah, metode analisis ini sudah banyak dipakai dan terbukti. Ya, yang pertama simple ya, sederhana, tidak ruwet, tidak banyak rumus. Kemudian practical, artinya practical ini aplikatif, sangat mudah diterapkan di hampir semua sektor bisnis. Bisnis pariwisata, kuliner, kesehatan, bahkan hingga pendidikan. Ya. Di kampus pun kita menggunakan ini ya, analisa SWOT dalam menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran dari institusi pendidikan ya, mulai dari level universitas, fakultas hingga jurusan. Selalu ada tahapan analisa SWOT. Oke, praktis dan reliable, terpercaya, bisa ditanggungjawabkan ya, untuk mengukur dan mengkuantifikasi. Oke. Mengkuantifikasi apa? Proporsi ya dari faktor internal dan eksternal yang mungkin berkaitan dengan isu spesifik atau fenomena tertentu yang sedang menjadi bahan kajian kita. Yang mana dalam kesempatan kali ini adalah peluang usaha. Oke ya, nah ini Anda bisa banyak belajar mandiri ya, mengumpulkan referensi literatur terkait penelitian-penelitian yang menggunakan analisa SWOT sebagai salah satu variabelnya. Itu menarik sekali untuk dilihat. Oke. Meskipun ya sekali lagi ini di luar dunia kita ya sebagai orang kesehatan. Oke, nah dengan menerapkan analisa SWOT sedini mungkin pada tahap persiapan bisnis kita akan mampu secara akurat memetakan di poin-poin apa sih kita punya strength, gitu ya. Misalkan langsung pada contoh ya, perawatan luka kronis. Nah, kekuatan kita apa yang kita miliki? Biasanya banyak ya peluang atau kekuatan yang kita identifikasi, semangat karena optimis ya. Satu, kita punya sumber daya yang berpengalaman. Yang kedua, mungkin nggak berpengalaman Pak, tapi sudah pelatihan. Nah, boleh ya. Terus modal ditanggung bersama Pak. Nah, sehingga cukup ya dari analisa kita untuk memulai bisnis ini. Nah, contoh gitu. Oke, strength ya, kekuatan. Terus opportunity ini daya dorong dari luar. Oh, pasien diabetes banyak dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini di sisi terang ini adalah komponen yang helpful. Oke, dari sisi gelap ini adalah komponen yang harmful, yang berpotensi mempersulit atau mengganggu kita ya. Nah, kadang ini agak seret ketika kita mengidentifikasi weakness ya. Melihat kelemahan diri sendiri sulit. Itu sudah alamiah ya. Melihat kelemahan orang lain gampang. Nah, gitu. Sehingga ini kadang butuh proses yang lebih lama atau tidak jarang ada strateginya lagi ya untuk mengidentifikasi weakness kita. Oke. Yang sering disebut kalau di banyak organisasi itu kita melakukan yang namanya audit internal. Nah, gitu ya. Sebenarnya apa saja lubang-lubang yang ada dalam sistem kita ini. Nah, itu weakness, kelemahan. Dan threat ini adalah ancaman dari luar yang berpotensi menggoyahkan bisnis kita nantinya kalau sudah jalan. Oke, nah dengan kita bisa memetakan nih secara akurat
komponen-komponen ini, nanti kita akan bisa merumuskan dengan akurat ya. Oh, berarti celahnya kita di sini. Aspek yang harus diperkuat itu di sini, terus yang harus dihindari itu di sini. Ya, yang perlu dibangun itu di sini, yang ini ditinggal aja. Nah, gitu ya, kita bisa melakukan menimbang ya, menimbang situasi sehingga merumuskan satu solusi yang berkualitas gitu ya. Oke. Nah, dari solusi ini tentu nanti akan ditindaklanjuti ya dengan planning, rencana, strategi atau ya strategi ya, dan pada akhirnya kita akan eksekusi ya, menghasilkan suatu effort atau perjuangan, upaya. Itu ya. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu komponen dari analisa SWOT ini. Oke. Pertama kita lihat adalah strength dulu. Strength ini merupakan kelebihan yang kita atau tim kita miliki. Oke. Dia bersifat internal ya, jangan lupa. Dan strength ini merupakan modal utama. Sumber utama potensi yang harus dioptimalkan. Nah, gitu ya. Ini tolong dicatat. Jadi kita tidak menyandarkan embrio bisnis kita itu pada opportunity, daya dukung dari luar, tidak. Tapi adalah kekuatan internal, ya. Istilahnya apa? Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tidak pinjam kaki yang lain, gitu ya. Nah, kenapa harus bersandar utama pada strength modal utamanya? Karena strength ini adalah keunggulan yang sepenuhnya bisa kita kontrol. Oke, bisa kita modifikasi, bisa kita atur ya, ditaruh di mana, dikembangkan seperti apa, kapan waktunya, seberapa cepat lajunya. Nah, itu adalah strength, internal, kekuatan, variabel yang mutlak berada dalam kendali kita. Itu ya. Beda dengan faktor eksternal, itu terkadang banyak sekali faktor-faktor dari luar yang membuat situasi ini kadang di luar kontrol. Gitu ya. Oke, nah contohnya apa? Strength. Nah, dalam bidang kesehatan tentu skill ini menjadi salah satu strength yang sangat berbobot ya. Strength dalam hal ilmu bedah, ilmu komplementer ya, ini yang saya contohkan, ada hipnoterapi, herbal, bekam, terus mungkin skill-skill dalam manajemen kondisi tertentu ya, stroke, kardio, dan lain-lain. Intinya skill yang Anda punya di bidang keperawatan. Yang kedua adalah kreativitas. Nah, ini juga salah satu strength yang sangat memegang peranan penting. Kreativitas, kita memandang suatu solusi itu dari sudut pandang yang lain, out of the box gitu ya. Jadi satu problem bisa sekian ratus solusi kalau kita yang lihat secara kreatif. Karena orang lain mungkin hanya melihat masalah ini, ya solusinya kalau nggak A ya B. Nah, itu yang banyak terjadi. Gitu ya. Oke, jadi kalau Anda punya teman nih, yang terkesan ya sejak dulu ini orang selalu punya ide-ide unik ya. Ide-idenya itu nggak mainstream, cenderung aneh gitu ya. Yang penting tidak melanggar norma dan etika gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan ya orang-orang seperti ini ya. Oke, next contoh apa? Nah, kelebihan yang lain ya, ini sangat situasional sifatnya. Kelebihan energi, nah gitu ya. Sudah kerja di satu tempat, ingin mengembangkan yang lain. Wah, ini energinya ekstra. Sehingga kalau tidak disalurkan, uring-uringan. Nah, contoh ya. Ada tipe teman Anda yang seperti ini, nah itu sangat cocok dijadikan mitra untuk merintis suatu usaha. Gitu ya. Nah, mungkin juga Anda yang masih mahasiswa di masa pandemi ini punya banyak stok kelebihan waktu. Nah, itu juga aset yang sangat berharga ya. Itu strength yang tidak semua orang punya. Sehingga kalau Anda merasa waktu Anda banyak yang luang, itu jangan dibiarkan ya. Jadikan itu sebagai suatu strength untuk mengkaryakan sesuatu. Gitu ya. Oke, semoga bisa mendapat poin dari slide ini ya. Oke, kita lanjutkan pada komponen berikutnya yaitu weakness. Oke, masih dari aspek internal ya. Yang namanya weakness ini adalah kelemahan. Oke, jadi kekurangan yang masih kita miliki. Oke, nah kekurangan yang kita miliki ini juga merupakan faktor penghambat utama yang harus diperhitungkan dan kalau mungkin diatasi ini yang harus terlebih dulu dikerjakan. Oke, sehingga apa ya menjadi prioritas dalam hal yang
yang harus ditempuh atau dipersiapkan. Kalau mau invest, nah salah satu investnya bisa untuk mengatasi weakness kita, gitu ya. Yang perlu dipegang di sini adalah weakness ini bukan merupakan penghalang, bukan penghalang. Maksudnya itu apa ya? Penghenti. Nah itu ya, kalau penghalang mungkin ya, atau tantangan mungkin ya, tapi bukan sesuatu yang menghentikan kita untuk mengerjakan atau menggarap suatu bidang. Gitu ya. Nah, fungsinya apa terus? Sebagai bahan introspeksi ya, agar kita tidak salah langkah. Diperlukan strategi dan antisipasi serta apa? Optimistis tadi ya, berpikir positif menyelesaikan masalah. Oke. Nah, contoh weakness kita, ini slide-nya keliru ya, masih sama dengan slide sebelumnya. Contoh weakness kita itu mungkin satu, kurang pengalaman. Oke, kita melihat peluang perawatan luka itu bagus, Pak. Tapi staf kita ini, kru kita ini anak muda-muda semua, minim pengalaman. Nah, berarti itu yang harus diatasi. Oke, supaya weakness ini bisa di-convert menjadi strength. Gitu ya. Berarti pengalaman nih harus dibereskan. Caranya gimana? Ya harus menempa diri, mencari pengalaman. Gitu ya. Bisa jadi yang kedua, kalau kita selain pengalaman juga ada kurang ilmunya, Pak. Gitu ya. Karena yang didapat di kuliah mungkin masih dasar. Nah, berarti ilmunya harus diupdate. Gitu ya. Kurang percaya diri, Pak. Nah, berarti Anda butuh mentor, butuh pendamping, butuh pelatih gitu ya, yang akan mendampingi Anda, memberikan petunjuk dan motivasi. Gitu ya. Kelemahan yang lain mungkin ya modal gitu ya. Modal cekak, Pak. Mahasiswa fresh graduate belum ada kas yang besar, mau membebani orang tua lagi juga nggak enak. Nah, itu contoh ya. Nah, berarti kita harus mencari solusi dari kekurangan modal ini, gitu ya. Gimana solusinya? Nah, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, nah satu hal ya yang menjadi penekanan saya pada dua komponen awal ini, strength dan weakness, adalah jangan pernah ragu berinvestasi untuk mengatasi weakness yang Anda temukan. Itu ya. Jangan merasa ragu, merasa sayang ya, waduh emang uangnya pelatihan mahal. Wah, gitu ya. Itu pola pikir yang kurang tepat kalau kita sudah punya analisis yang bagus. Oke. Kenapa? Karena investasi yang terbaik adalah human resource, sumber daya manusia. Kualitas orang itu adalah investasi yang terbaik, gitu ya. Bukan teknologi, bukan sarana dan prasarana atau jejaring atau apa, itu mungkin penting tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah human resource yang kita punya. Kualitasnya harus oke, gitu ya. Karena percuma kita punya sarana prasarana yang mahal, yang lengkap, yang advance, tapi orangnya pola pikir masih jadul, tidak bisa mengoptimalkan fasilitasnya, menangkap peluang-peluang baru. Nah, itu tidak bisa, sia-sia. Gitu ya. Nah, pelatihan perawatan luka. Ini contoh ya. Ada tingkatannya, gitu ya. Mulai dari yang dasar sampai dengan yang advance, gitu ya. Nah, contoh investasi kami waktu itu kita mengambil pelatihan yang advance, ya. Lamanya itu 2 minggu yang luka, ditambah yang stoma 1 bulan, gitu ya. Jadi 1,5 bulan dengan biaya total tidak kurang dari 30 juta. Oke, biaya pelatihan belum biaya operasional ya, biaya hidup, akomodasi dan lain-lain. Oke, besar sekali untuk hitungan fresh graduate atau mungkin yang baru mulai bekerja gitu ya. Nah, tapi itu kita bisa rencanakan dan kita bisa pastikan itu tidak akan sia-sia gitu ya setelah kita analisis secara akurat. Oke. Nah, sehingga nanti Anda akan sampai ya pada momen-momen seperti ini. Ketika sudah memulai usaha ini, uangnya sayang nggak ya dipakai untuk pelatihan dan lain-lain. Nah, gitu ya. Nah, coba nanti ya kita bisa diskusikan lebih lanjut di sesi diskusi. Karena setiap orang mungkin punya pertimbangannya sendiri-sendiri ya. Ya, it's okay ya. Oke, next kita masuk kepada aspek-aspek eksternal. Oke. Kita mulai dari yang pertama, ini ada opportunity, kesempatan, daya dukung lingkungan. Oke, lingkungan yang mendukung, lingkungan yang suportif. Gitu ya.
Oke. Nah, apa saja bentuk daya dukung ini? Nah, bisa jadi daya dukung ini tercermin dari masalah-masalah yang ada di lapangan tadi. Oke. Kenapa? Karena kita menjual solusi. Semakin banyak yang bermasalah di luar sana itu semakin bagus. Kenapa? Karena mereka yang berpotensi menjadi customer kita nantinya. Nah, ini poinnya ya. Kenapa tadi di awal atau di kuliah sebelumnya itu saya menjelaskan kita harus dekat dengan masalah, mempelajari masalah, menganalisis masalah. Kenapa? Karena kita akan menjual solusi. Dan customer kita siapa? Ya mereka yang berkutat dengan masalah itu. Gitu loh ya. Oke, nah ini jadi daya dukung akhirnya. Nah, contoh apa? Faktor lain ya, faktor lain selain yang ada di atas ini, contoh daya dukung adalah ketersediaan investor. Nah, mungkin kita kenal dengan senior yang punya dana dan punya visi tapi nggak punya waktu. Nah, itu ya, kita bisa kerjasama ya. Dia yang menginvest dari segi permodalan, kita yang eksekutor dalam hal perputaran uangnya. Bisa ya. Yang kedua bisa jadi sesuatu yang non material berupa dukungan rekan sejawat dan profesi lain gitu ya. Seperti yang kami dapatkan sekarang di Pedicare banyak sekali ya rekan-rekan sejawat seprofesi ini yang mendukung, memberikan berbagai informasi, berbagai masukan hingga merekomendasikan kepada pasien. Bisa juga dukungan ini datang dari profesi lain ya, profesi lain yang juga seringkali terkendala dengan masalah yang kita identifikasi ini dan belum nemu solusi. Gitu ya. Nah, contoh rekan kerja kita ada banyak dari dokter ya, dokter umum, dokter spesialis, bahkan sampai konsultan. Itu ya, ketika ketemu luka gangren banyak yang menghubungi kita untuk kolaborasi. Nah, itu contoh ya. Nah, daya dukung lain apa? Kekurangan dari sistem kesehatan yang ada saat ini. Nah, ini juga menarik ya. Ketika kita jeli dan banyak melihat sejawat kita berkeluh kesah tentang sistem kesehatan saat ini. Oke, itu bisa menjadi daya dukung untuk kita. Contohnya apa? Contohnya ketika kita bicara tentang perawatan luka kronis, pasti ya untuk rumah sakit pemerintah terutama yang wajib menggunakan BPJS, itu pasti akan kesulitan pasiennya ataupun petugasnya itu mendapatkan akses ke bahan-bahan perawatan luka yang berkualitas tinggi. Kenapa? Karena keterbatasan coverage dana dari BPJS. Nah, itu kekurangan kan dan selama ini selalu menjadi keluhan. Nah, ini bisa menjadi solusi. Gitu ya. Kita menyediakan bahan, alat dan teknologi yang mutakhir gitu ya, yang mungkin tidak bisa di-cover oleh sistem yang ada saat ini. Nah, itu contoh. Ya. Contoh lain apa? Contoh lain ketika pasien membutuhkan perawatan lanjutan di rumah gitu ya. Keluarganya sibuk. Oke, perawat rumah sakit juga sudah punya beban dinas, tidak mungkin memberikan perawatan di rumah. Atau kalaupun mungkin sangat sedikit. Nah, itu kan peluang di balik kekurangan yang ada dari sistem saat ini. Gitu ya. Yang kita butuhkan apa? Identifikasi daya dukung ini dan strategi yang tepat untuk menangkapnya. Sehingga optimalisasinya itu benar-benar memuaskan dan inline, sejalan dengan arah bisnis kita, gitu ya. Dengan demikian akan bisa apa? Meningkatkan laju organisasi dan meningkatkan pencapaian hasil, baik dalam hal jumlah maupun waktu. Secara jumlah lebih banyak, secara waktu lebih singkat progresnya. Oke, nah yang penting apa? 3 komponen ini ya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat faktor ancaman dari luar. Oke, threat, ancaman, faktor penghambat yang datangnya dari lingkungan eksternal. Oke, ini juga penting untuk kita lihat. Kenapa? Karena kalau threat ini begitu besar di luar kendali kita untuk bisa mengantisipasi, nah maka bisa jadi pertimbangan untuk kita beralih pada bidang yang lain, gitu ya. Oke, nah satu hal yang kita perlu tetap selalu pegang adalah tantangan bukan untuk dihindari, oke, tapi untuk dihadapi dan ditaklukkan melalui apa? Strategi dan antisipasi terhadap tantangan itu sendiri, gitu ya.
Nah, contoh ini kebalikan dari opportunity. Rekan sejawat maupun profesi lain ini reaksinya negatif, menghambat, memberikan kampanye yang negatif, gitu ya. Nah, itu kan contoh ancaman. Nah, bagaimana strateginya dalam mengcounter itu? Nah, gitu kan. Tidak mungkin kita membalikkan opini satu persatu orang. Habis waktu dan tenaga dan hasilnya belum tentu optimal. Ini caranya gimana? Nah, kita melakukan branding sendiri. Yang mana branding ini akan mengcounter isu-isu negatif yang dilemparkan. Gitu ya. Nah, nanti itu kita akan bahas di sesi marketing ya. Bagaimana membentuk brand yang bagus, yang efektif, sehingga ketertarikan publik atau customer itu langsung datang bertubi-tubi. Itu nanti masuk di materi marketing. Oke. Contoh lain dari ancaman adalah kebijakan yang tidak berpihak pada perawat. Nah, mungkin ada bidang-bidang tertentu yang kita nilai prospektif, tapi secara legal formal, nah kita bermasalah kalau nggak ada itu. Nah, itu contoh ya. Apa contoh yang banyak terjadi ya, perawat yang membuka praktek atau memberikan pelayanan di luar kewenangan. Nah, itu di satu sisi menjanjikan, customer banyak. Tapi secara legal apakah ini sustainable? Tidak berpotensi menimbulkan masalah nantinya. Yang perlu dipertimbangkan ya. Ancaman lain ya yang saya yakin ada dan akan selalu ada adalah pesaing atau kompetitor. Ini tidak mungkin bisa dihilangkan. Oke. Nah, adanya pesaing atau kompetitor ini kita harus sikapi secara arif, secara bijak dan tidak emosional gitu ya. Tidak emosional, tapi kita harus mencari cara gimana supaya kita selalu selangkah atau dua langkah di depan kompetitor kita. Gitu ya, contoh ancaman. Dan yang terakhir, contoh yang juga sering kami hadapi di sini adalah pola pikir masyarakat, gitu ya. Di mana kalau ada pasien dengan luka kronis, luka gangren, itu pasti sangat jarang yang langsung terpikir cari perawat luka. Itu hampir tidak ada, ya. Pasti yang dicari kalau ada luka itu ya rumah sakit, klinik, dokter. Nah, itu. Sangat jarang cari perawat luka. Nah, itu pola pikir yang bisa menjadi ancaman kalau tidak kita atasi. Oke. Nah, sehingga solusinya adalah kita antisipasi itu dengan memberikan edukasi ke masyarakat, menyebarkan informasi. Itu ya pendekatannya. Nah, itu sama-sama terkemas dalam suatu aktivitas marketing, teman-teman ya. Cuman beda pendekatan. Itu loh. Ya, pola pikir masyarakat berarti yang kita viralkan, kita boomingkan itu adalah informasi, pengetahuan, knowledge dulu. Jadi kita tidak menyuruh mereka beli dulu, tapi kita bentuk dulu pengetahuannya, gitu ya. Nah, di sini mungkin kita akan investasi waktu, tenaga, dan biaya untuk edukasi pasien dulu supaya mereka secara knowledge itu dapat. Kalau secara knowledge dapat, baru akan tergerak untuk melakukan transaksi. Itu ya pendekatannya. Oke ya. Nah, sehingga memang sangat krusial di sini kita melakukan antisipasi. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi ini? Nah, sekali lagi diperlukan data. Nah, kita harus benar-benar terjun ke lapangan ya, baik secara langsung maupun lewat dunia maya. Silahkan terjun, dapatkan fenomena-fenomena eksternal, potensi-potensi ancaman di situ. Ya, jangan sampai kita ketemu ancaman ini setelah jalan. Nah, ini agak terlambat kadang-kadang ya. Sudah kadung membuka bisnis, ternyata orang pada nggak tahu yang kita jual itu apa, nggak paham. Akhirnya nggak ada pembeli. Nah, ini kan kondisi yang bisa kita hindari sebenarnya, gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada kami dulu ya. Kami dulu karena tidak belajar ilmu marketing sedalam ini, akhirnya ancaman pola pikir masyarakat ini terlambat kita identifikasinya, gitu ya. Pengalaman kami dulu. Oke. Akhirnya itu kita atasi dengan membentuk platform ya media sosial yang solid dan terencana, gitu ya. Contoh. Oke, nah ini kita sudah mengupas keempat komponen dari analisa SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah sekarang bagaimana menggunakan keempat-empatnya, meramu keempat-empatnya ini untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Nah jawabannya adalah kita membuat yang namanya kuadran strategi.
Seperti yang ada di sini, ini salah satu contoh ya, salah satu bentuk kuadran strategi. Apakah ini bisa dibolak-balik? Bisa, nggak ada masalah. Yang penting faktor internal selalu dalam satu garis, faktor eksternal selalu dalam satu garis. Oke ya, nggak boleh ini internal strength, di sini opportunity. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus satu garis yang saling bertolak belakang. Oke, nah ini contoh yang saya bikin di sini adalah seperti ini ya. Strength di sisi kiri, weakness di sisi kanan, opportunity di sisi atas, threat di sisi bawah. Dibalik-balik boleh, silakan. Yang penting masih tetap dalam satu garis. Itu ya. Nah, kita beri kode kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, dari sini coba ya. Coba Anda lihat kira-kira kuadran mana yang ideal, kuadran mana yang paling tidak ideal. Nah, nanti Anda akan bisa memetakan. Oke, caranya bagaimana? Nah, caranya kita identifikasi strength kita itu apa saja. Sebanyak mungkin dan tentu seobjektif mungkin. Oke. Opportunity, weakness, dan threat juga sama. Di list sebanyak mungkin semua yang mungkin. Semua yang bisa masuk dan mungkin berkaitan, mungkin terjadi, mungkin kita temui itu masukkan. Itu ya. Berdasarkan data tentunya ya. Nah, dari situ nanti kita akan bisa melakukan pembobotan. Gitu ya. Aspek terbanyak itu di mana? Gitu ya, dari kombinasi ini. Oke. Kalau kuadran 1 itu kan kombinasi antara strength dan opportunity. Oke, misalkan dari kombinasi ini kita ketemu 40 ya, strength ditambah opportunity ketemu 40 item, Pak. Nah, gitu ya. Berikutnya kita bandingkan dengan kombinasi di kuadran 2 antara opportunity dan weakness. Ini di jumlah gitu ya. Ternyata di sini 40, di sini 30. Oh, berarti lebih banyak di sini. Oke. Hal yang sama dengan kuadran yang lain ya. Kuadran 3 berarti kuadran WT, kuadran 4 berarti kuadran ST. Nah, gitu ya. Kita lihat nanti berada di kuadran mana hasil analisis kita. Nah, dari situ nanti kita akan bisa memutuskan ya posisi kita ini kalau di SWOT sebenarnya di posisi yang bagus enggak. Itu ya. Nah, semoga bisa memahami ya. Nah, bagaimana interpretasinya kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, ini kalau kita ketemu hasil analisa kita di kuadran 1. Nah, misal dari hasil analisa kita mengetahui posisi kita ada di kuadran 1 nih. Jadi faktor yang dominan itu adalah penjumlahan dari strength dan opportunity. Nah, ini adalah kondisi yang ideal, sempurna. Ya, ini yang ditunggu-tunggu. Artinya kita apa? Punya banyak kelebihan di situ. Kita kuat di situ ya, punya banyak strength. Dan dari luar itu daya dukung lingkungan juga bagus. Nah, sehingga ini satu indikasi yang sangat baik sekali untuk kita melanjutkan peluang yang sudah kita identifikasi ke dalam tahap perencanaan. Gitu ya. Jadi di sini saran tindak lanjutnya adalah segera buat blueprint usaha. Oke. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi ini tolong jangan dimanipulasi gitu ya. Setelah belajar ini akhirnya strength sama opportunity-nya tuh digas identifikasinya. Begitu menggebu-gebu, strength opportunity semua dimasukkan. Begitu ngomong weakness dan threat, ya yang krusial saja. Nah, itu yang bermasalah ya. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Oke, dan itu memang salah satu kekurangan ya dari analisa SWOT itu adalah urgensi dalam memasukkan suatu item. Nah, ini kadang diwarnai dengan apa? Tendensi juga, gitu ya. Nah, solusinya gimana? Analisa SWOT ini tidak boleh hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, oke? Sehingga harus apa? Harus dilakukan oleh bersama-sama, sehingga akhirnya sudut pandangnya itu sama, gitu ya. Dan usahakan masing-masing orang ini netral, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke kuadran 2. Ini adalah kuadran OW. Jangan WO ya, kalau WO nanti walk out. Berarti banyak
opportunity di situ, daya dukung lingkungan itu besar, tapi nah ternyata bisnis kita juga masih cukup menonjol. Oke. Nah, apakah ini berarti kita harus meninggalkan peluang itu? Tidak, ya. Tapi kita melakukan OW strategi. Oke, bagaimana itu? Kita maksimalkan sebisa mungkin opportunity dan kita atasi weakness. Oke ya, karena daya dukung lingkungan sudah bagus, kita maksimalkan dengan cara apa? Kita dan jejaring eksternal kita perkuat untuk menangkap O. Nah, untuk mengatasi W, nah kita berarti harus in-house training misalkan ya, meningkatkan kualitas SDM atau kendali mutu internal ya, monitoring dan evaluasi terkait dengan sumber daya internal kita. Gitu ya. Oke, saya rasa ini cukup menjelaskan ya, kuadran 2. Kuadran 3, nah ini kuadran ruwet, kuadran suram ya. Kenapa? Karena secara internal kita lemah, secara eksternal banyak ancaman, gitu loh ya. Ini adalah kuadran yang sangat beresiko. Resikonya sangat tinggi di sini. Oke, apakah berarti tidak bisa digarap? Tentu masih ada kemungkinan, tapi sangat kecil. Dan sebenarnya secara teori tidak disarankan untuk melanjutkan. Gitu ya. Oke, jadi kelemahan internal ini lebih menonjol dibanding kekuatan, dan lingkungan cenderung menghambat. Gitu loh. Oke, ini merupakan situasi yang paling tidak ideal dalam merintis usaha. Jadi kita tidak punya pembelaan apa-apa untuk melanjutkan peluang ini kalau sampai berada di kuadran WT. Oke. Nah, solusi yang paling bagus, paling masuk akal tentu adalah coba beralih pada peluang yang lain. Gitu ya. Atau, nah kalau memang masih bersikeras, kita tinjau kembali apakah sudah betul identifikasi strength dan opportunity-nya. Beneran nggak ada ya? Atau beneran sedikit ya strength dan opportunity-nya? Kalau ternyata sudah dilakukan repetisi hasilnya sama, oh ya sudah, kita relakan gitu ya. Jangan dipaksakan, jangan nekat. Nah ini nanti masuk kategori mati konyol ini kalau dilanjutkan ya, bukan berani mati. Gitu ya. Oke, next. Terakhir adalah kuadran 4. Ini kuadran ST. Nah, ST ini berarti secara internal kita punya banyak kelebihan di situ, tapi dari lingkungan luar, nah ini daya hambatnya lebih besar dari daya dukungnya. Oke. Nah, apakah ini berarti kita juga harus quit, berhenti? Tidak juga, ya. Masih ada peluang di sana dengan menerapkan ST strategi, maksimalkan strength, atasi threat, gitu ya. Nah, atasi threat ini tergantung jenis ancamannya. Ada ancaman yang bisa diantisipasi, ada yang bisa dihindari. Nah, gitu ya. Jadi tidak selalu harus berhenti, bisa jadi menghindar. Oke. Nah, untuk memperkuat strength, jadi strength kita supaya lebih menonjol, supaya lebih dikenal, kita juga bisa memperkuat marketing kita, ya, publisitas. Oke. Dan nah, ancaman ini yang paling baik adalah diidentifikasi jauh-jauh hari, gitu ya. Jangan terlambat mengidentifikasi ancaman. Oke, nah nanti untuk macam-macam ancaman itu kita bisa bahas ya di sesi diskusi, karena masing-masing Anda mungkin juga punya persepsi yang bervariasi terkait ancaman itu apa sesuai dengan peminatan masing-masing kan. Oke. Nah, sekarang setelah memahami konsep-konsep analisa SWOT dan bagaimana menggunakannya, kita juga perlu lihat ya kelebihan atau manfaat yang dimiliki kalau kita menggunakan analisa SWOT ini dalam bisnis kesehatan. Pertama tentu adalah cara objektif mengukur ya aspek internal dan eksternal. Oke. Nah, di situ juga ada apa proses brainstorming ya. Baik manajer maupun staff itu boleh menyampaikan pendapat, menyampaikan wawasan dan pengalamannya dari masing-masing komponen SWOT ini. Gitu ya. Kuncinya apa? Keterbukaan dan kejujuran untuk menerima dan menyampaikan, gitu ya. Kalau lingkungan luar bermasalah, nah sampaikan. Jangan hanya apa? Lip service. Biar bos senang, kita sampaikan
lingkungan eksternal yang optimis, yang mendukung, tidak ada masalah eksternal. Nah, itu nggak boleh. Oke? Jadi harus ada akuntabilitas, pertanggungjawaban ya di situ, keterbukaan dan pertanggungjawaban. Sama halnya dengan strength, juga begitu ya, jangan sampai mengingkari weakness. Hanya semua yang disampaikan strength, strength, strength melulu, weakness-nya ditutup-tutupi. Nah, itu tidak boleh. Oke, jadi kelebihannya di situ ya. Semua pihak bisa berpartisipasi dan akhirnya objektif. Oke. Yang kedua adalah cocok dipakai untuk menganalisis situasi saat ini dan memprediksi situasi di masa yang akan datang. Berdasarkan tren, berdasarkan data, berdasarkan penelitian, publikasi, itu bisa diprediksi trennya. Gitu ya. Contoh, kalau customer kita segmennya adalah pasien cancer. Nah, kita lihat statistik cancer dari tahun 5 tahun ke belakang sampai sekarang, trennya naik apa turun. Kalau Anda situ ya mencari referensi, bahkan bisa mendapatkan prediksi statistik cancer 10 tahun mendatang. Oh, ternyata naik. Nah, berarti opportunity. Nah, kan begitu. Oke. Sangat tergantung pada apa? Kualitas data yang Anda dapatkan ya. Oke. Dan satu hal yang perlu kita pegang ya, bahwa situasi di pelayanan kesehatan itu sangat dinamis dan terus berubah gitu ya. Sekarang misalkan kita bergelut dan dipusingkan dengan kondisi pandemi. Nah, bagaimana tren di masa pandemi? Gimana tren pandemi kita? Apakah memburuk? Apakah membaik? Nah, itu semua bisa kita dapatkan datanya. Oke. Ya, dan tentu itu sangat penting ya untuk membuat judgement. Keputusan itu yang objektif dan akurat. Oke, next, ini kewaspadaan ya, kehati-hatian dalam menggunakan analisa SWOT. Ada beberapa rambu-rambu yang kita harus pahami sehingga tidak salah dalam menerapkan analisa SWOT. Apa? Yang pertama, terlalu general. Oke, terlalu general, akhirnya apa? Kita tidak bisa memberikan atau mendapatkan suatu hasil yang pasti dan akurat, gitu ya, atau tidak aplikatif. Oke, contohnya apa? Faktor yang dianalisa SWOT ini terlalu luas, nggak spesifik. Nah, itu nanti hasilnya akan pusing kita untuk menerapkan dan nggak yakin, gitu ya. Contohnya misalkan di bisnis pelayanan perawatan luka, silakan membuat spot dari bisnis kita perawatan luka yang saat ini kita jalankan. Nah, itu pasti akan sangat luas, bingung memasukkan poin-poinnya dibanding kalau kita lebih spesifik. Contoh, misalkan mari kita susun analisa SWOT terkait sumber daya manusia kita. Nah, itu kan spesifik aspek dari organisasi atau lembaga. Nah, terus di SWOT deh sumber daya manusia, fokus di situ. Ya. Sekarang coba kita bikin analisa SWOT tentang keuangan kita. Nah, strength-nya, weakness, opportunity, dan threat-nya bagaimana. Nah, itu bisa. Ya. Sama halnya dengan ketika Anda membuat analisis peluang. Gitu ya. Nah, ini tapi level yang lanjut ya. Saya rasa untuk awal latihan ya itu bisa dilakukan secara cukup general dulu terkait suatu peluang. Oke, tapi kalau Anda mau spesifik ya it's okay. Misalkan Anda melihat peluang usaha membuat startup aplikasi edukasi. Nah, gitu ya. SWOT-nya general aja Pak dulu terkait peluang ini, gitu ya. Boleh, nggak apa-apa untuk latihan. Latihan apa? Kategorikan kuadran-kuadran tadi dan mengidentifikasi aspek-aspeknya. Oke, tapi kalau Anda mau benar-benar yang akurat ya, maksudnya itu benar-benar untuk dijalankan, nah nanti Anda harus SWOT-nya itu berdasarkan komponen-komponen yang mungkin terkait sumber daya manusia, permodalan, teknologi, dan lain-lain. Nah, gitu ya, contoh. Oke, terus problem yang kedua yang mungkin muncul adalah kurangnya objektivitas dan kejujuran. Ini juga membuat hasilnya jadi bias. Ya, dan seringkali ini apa? Berkaitan dengan aspek internal gitu ya, sulit mengakui kelemahan. Oke. Nah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah data yang tidak terpercaya, kurang berkualitas. Nah, kalau ini sebaliknya seringkali berkaitan dengan faktor-faktor eksternal. Datanya kurang valid, ya, cuma model katanya
menurut saya kira, pendapat saya. Nah, itu tidak boleh ya dipakai untuk analisa SWOT. Semua harus berdasarkan data yang valid. Oke. Nah, berikutnya analisa SWOT ini tidak menghasilkan solusi. Oke. Tolong diingat ya. Analisa SWOT tidak menghasilkan solusi. Jadi dia hanya membantu kita untuk memahami situasi kita saat ini. Posisi kita ada di mana dan bergeraknya harus ke arah mana. Nah, itu yang dilakukan oleh analisa SWOT. Solusinya didapat dari mana? Ya kita menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisa SWOT. Itu baru ketemu solusi. Oke, sehingga dibutuhkan akurat follow up plan ya, kurang up ya, akurat follow up plan. Itu ya. Oke ya, jadi begitu sudah selesai analisa SWOT, jangan langsung nagih solusi. Terus solusinya apa dari analisa ini hasilnya? Itu hasilnya bukan solusi, Pak, dari analisa SWOT ini, gitu ya. Oke. Nah, dari situ teman-teman nanti kita akan mulai bisa memproduksi produk, baik itu barang maupun jasa. Dua-duanya itu termasuk kategori produk ya. Oke, nah setiap produk pasti punya kelebihan tapi juga ada kekurangan. Gitu ya. Nah, kita dituntut untuk bisa menghasilkan suatu produk yang unggulan. Nah, disebut unggulan itu apa? Dia punya keunikan, punya kelebihan, punya faktor pembeda yang membuat dia selangkah di depan yang lain. Gitu ya, ini harus Anda pikirkan. Yang kedua, orisinalitas. Oke, konsepnya, perencanaannya itu semua orisinil hasil buah karya pemikiran kita sendiri. Tidak asal comot pakai. Nah, gitu ya. Itu tidak boleh dan harus dihindari. Jadi kita harus tahu betul detailnya, seluk-beluknya, proses penyusunan, analisa, sampai bisnis plan-nya, itu orisinil hasil pemikiran kita. Oke. Nah, yang ketiga, produk kita dibuat berdasarkan kebutuhan pasar. Nah, ini tadi dalam analisa peluang itu ya, identifikasi masalah, itu kita bisa atasi dari situ. Dan yang keempat, kelebihan melampaui kekurangan. Oke, jadi bukan menghilangkan kekurangan. Karena kekurangan itu akan selalu ada. Oke, tapi adalah kelebihan melampaui kekurangan. Ya. Yang terakhir, nah kita harus sebisa mungkin mengupayakan ada bukti nyata dari manfaat produk kita. Oke, benefitnya itu ada bukti nyata. Tidak cuma jual omongan, meyakinkan berbusa-busa, tapi ada bukti nyata dari manfaatnya, gitu ya. Nah, oke, saya rasa itu ya, yang dapat saya sampaikan terkait analisa SWOT ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya dan menambah wawasan kita sebagai seorang entrepreneur atau calon entrepreneur. Oke. Ada pesan dari Godfather. Apa katanya? Don't focus on your goals only, ya. Instead, focus on the habits that will take you to them. Artinya, jangan terlalu terobsesi pada tujuan, cita-cita, jangan. Tapi fokuslah pada habit. Nah, kebiasaan, perilaku, karakter yang kecil-kecil yang setiap hari kita lakukan, yang akan nantinya mengantarkan kita pada goal kita ini. Nah, menarik ya. Karena kadang orang dalam mendambakan goal atau cita-cita ini hilang arah ya. Kok nggak sampai-sampai ya, sampai frustasi. Nah, rupanya dia lupa bahwa untuk mencapai goal ini butuh habit, butuh karakter yang konsisten. Nah, itu ya baru nanti goal ini akan kesampaian. Oke, sehingga selalu ya dalam mencapai suatu cita-cita itu selalu tarungannya itu adalah you versus you. Nah, diri Anda sendiri mau konsisten dengan habit itu atau justru inkonsisten ya, sembrono. Oke, saya rasa itu ya untuk sesi materi. Oke, dan sebelum saya akhiri juga, ini sedikit exercise lagi. Oke, jadi saya minta Anda bersama kelompok ya, membuat analisa SWOT dari gagasan bisnis yang sudah Anda buat pada TM sebelumnya. Jadi Anda sudah membuat 5 ya waktu itu, pilih 1. Gitu ya. Pilih 1 nantinya. Nah, untuk memilih 1 itu yang mana? Berdasarkan analisa SWOT. Oke. Jadi 5-5-nya itu dianalisa SWOT terus disimpulkan. Dengan kondisi Anda saat ini, sekarang ini ya, yang sudah bekerja, berarti status Anda sebagai pekerja sekarang sekaligus sedang belajar gimana SWOT-nya terhadap peluang ini.
gitu ya. Yang belum bekerja juga sama, tuangkan analisa SWOT-nya, nanti dari 5 itu akhirnya ketemu satu yang paling berpeluang. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya analisa SWOT dari Starbucks. Contoh ya. Bisa dilihat weakness-nya dia jujur ya mengakui bad publicity. Marketingnya itu kurang agresif. Jarang kita lihat iklan Starbucks, ya kan? Dan mungkin di luar sana banyak beredar kabar miring tentang Starbucks, gitu ya. Yang kedua, dia juga mengakui kopinya mahal, gitu ya. Contoh ya. Dan lain-lain. Nah, ini contoh yang bagus. Dan saya minta Anda untuk menerapkan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.